hadir untuk merespons polemik yang terus bergulir di tengah masyarakat terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Meski pihak Bareskrim Polri telah menyatakan klarifikasi resmi, isu ini kembali diangkat oleh Rismon Sianipar CS dan masih terus menciptakan spekulasi publik. Malam ini kita akan mengupas tuntas secara ilmiah dan profesional siapa sebenarnya yang akan berbicara atas dasar keahlian dan siapa yang hanya beropini tanpa landasan laboratorium dan metodologi forensik digital. Sudah hadir pada malam hari ini Bapak Joshua Sinambela, seorang digital forensik analis, CEO dari PT Analis Forensik Digital, forensikdigital.com. Selamat malam Pak Joshua. Selamat malam Mbak Atina. Kemudian ada Bapak Roni Teguh, seorang System Science and Informatics Researchers dengan PhD dari Hokkaido University, Jepang. Selamat malam Pak Roni. Selamat malam. Ada juga Bapak Muhammad Nuh Al-Azhar, merupakan former Head of DVAT Puslab 4 atau Digital Forensic Analyst Team Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri. Selamat malam Bapak Muhammad Nuh. Barangkali nanti menyusul hadir. Kemudian barangkali nanti juga akan hadir Bapak Ade Kurniawan, seorang Forensic Researcher ITSB dengan gelar PhD Digital Forensik dari Osaka University, Jepang. Dan kami juga sudah undangan secara terbuka kepada Bapak Rismon Sianipar, seorang pengkaji ijazah Jokowi, namun kerap kali di stasiun televisi disebut-sebut sebagai ahli forensik digital. Baik, meskipun aparat berwajib sudah mengkonfirmasi bahwa ijazah tersebut asli, narasi dugaan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo palsu masih terus bergulir. Saya akan langsung membuka pertanyaan ke Bapak Joshua terlebih dahulu. Pak Joshua, di era di mana opini viral bisa lebih dipercaya daripada hasil laboratorium, dan bagaimana nih seorang ahli digital forensik bisa membedakan diri dari seseorang yang memiliki opini keras tapi belum tentu berdasar seperti tema pada malam hari ini, pakar-pakaran, dan sejauh apa publik seharusnya bisa membedakan antara popularitas, opini, dan kebenaran digital? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Atina ya. Sebenarnya saya mau menunggu sebenarnya layar Rismon yang pertama kali nanti yang membuka acara gitu ya, menyampaikan katakanlah argumen-argumennya. Tetapi sampai sekarang sepertinya belum bersedia hadir. Tapi saya nggak tahu nih ada nama Resmana. Resmana ini Rismon atau bukan ini? Cuman dia tidak menggunakan nama resmi, ya kita anggap belum hadir ya. Tapi kalau misalnya dia merespon, saya harap sebenarnya dia dulu yang menyampaikan argumen-argumennya sehingga kita bisa mematahkan semua argumen-argumen itu. Tetapi kalau dia tidak hadir, ya nanti kita akan membongkar satu persatu ya analisis-analisis yang dia gunakan ya, yang dia buat, dan asumsi-asumsi yang mungkin diberikan oleh kelompoknya lah gitu ya. Kelompoknya ada banyak orang sebenarnya ya, tetapi mungkin mereka yang lebih agresif ya, memberikan asumsi-asumsi yang menyatakan bahwa oh ijazah itu palsu, skripsi itu palsu gitu kan. Kemudian ada juga macam-macam ya, macam-macam sampai sekarang mungkin ada banyak sekali yang akhirnya gitu ya membuat kita jadi geli sendiri gitu ya. Awalnya ijazah gitu kan, kemudian skripsi gitu kan, kemudian halaman pengesahan, kemudian tanda tangan ya, kemudian sekarang beralih ke SKS ya, jumlah SKS. Saya nggak tahu dia bisa mempertahankan bagian yang mana sebenarnya gitu ya. Jadi mungkin sebagai pembuka ya, karena saya lihat di sini belum ada panelis Rismon, meskipun kita sudah undang gitu ya. Nah, saya ingin cerita dulu ya, apa yang membuat saya ikut bersuara terhadap kasus ini ya. Jadi dimulai dari postingan-postingan beberapa rekan saya, kolega saya di UGM gitu ya, yang berupaya meluruskan ya analisis-analisis yang diberikan oleh si Rismon gitu ya. Kita langsung menyebut nama ya, Rismon. Jadi rekan-rekan dosen ini mencoba menunjukkan ya bahwa analisis itu tidak benar gitu ya. Analisisnya dia itu tidak benar. Kenapa? Karena pada saat pertama kali muncul ya Rismon
menganalisis ijazah Jokowi, dia pertama kali meyakini kalau gambar ijazah itu palsu, gitu ya. Gambar ijazah yang ditunjukkan sebuah media kalau nggak salah, fotokopinya malah gitu ya, itu palsu. Awalnya begitu. Dari mana? Dari fontnya gitu ya, kemudian dari nomornya gitu ya, nomor ijazahnya kok nggak lengkap ini gitu kan, nggak ada fakultasnya gitu kan, karena dibandingkan dengan kalau nggak salah satu kolega saya yaitu Pak Bambang Prastowo ya, jadi ijazah Jokowi dengan ijazah Bambang Prastowo. Yang dianalisis dia apa? Pertama, nomornya nggak ada, karena memang di fotokopian mungkin ketutup gitu ya, sehingga tidak muncul. Itu yang pertama kali dianalisis. Kemudian nomor fakultasnya kok nggak lengkap, beda dengan Pak Prastowo, ada nomor MIPA-nya gitu ya. Kalau Pak Jokowi kan Fakultas Kehutanan. Ternyata zaman itu ya, ijazah ya, setiap fakultas itu nyetak masing-masing. Ya, jadi makanya berbeda. Fakultas A, Fakultas B, Fakultas C, ya 40 tahun yang lalu itu berbeda. Ya, sehingga memang ada template-nya, tetapi tidak sama persis gitu ya. Mereka diberikan kewenangan masing-masing mencetak, ya, mencetak setiap fakultas. Jadi bukan terintegrasi dalam sebuah level universitas sehingga tidak seragam pada saat itu. Nah itu yang pertama kali dimunculkan dia, sama dia menganalisis fontnya, ya, fontnya, ya. Awalnya font ijazah pun itu dianggap dia tidak mungkin ada apa namanya font Times New Roman yang ada di ijazah itu bisa dicetak zaman itu gitu. Padahal udah kelihatan itu cetakan bukan cetakan dari printing atau komputer gitu ya, bukan cetakan digital ya, tetapi itu cetakan dari percetakan yang zaman itu punya teknologi yang sudah sangat jauh ya. Kita bisa melihat buku-buku zaman dulu ya, zaman dulu tahun 60-an, 70-an, 80-an. Ya, buku-buku sudah sangat modern. Percetakan, bukan printing, bukan komputer, bukan Microsoft gitu ya. Nah, dia kan membayangkan hanya menggunakan teknologi Microsoft-nya dia, yang mungkin dia baru tahu adanya komputer ya zaman itu hanya Microsoft. Jadi teknologi printer zaman itu hanya seperti itu gitu ya. Padahal dunia percetakan sudah sedemikian canggih ya. Zaman dulu banyak juga ya percetakan itu mengadopsi ya, menggunakan template-template, menggunakan rubus namanya ya. Kemudian inilah ya yang dijadikan template ditransfer ke dalam namanya plat offset ya. Nah ini sering sekali ya banyak percetakan yang sudah menggunakan teknologi itu zaman dulu. Yang menganalisis data yang ada di media elektronik. Biasanya tujuan kemudian adanya digital forensik ini seperti apa Pak Huda? Ya jadi biasanya ya tujuan dilakukan sebuah analisis digital forensik itu pertama kali biasanya untuk mengetahui secara keseluruhan data elektronik atau data digital yang ada di sebuah perangkat. Nah, di sini biasanya ingin diketahui apakah data ada yang dihapus, apakah data ada yang dimodifikasi, apakah data ada yang sudah diolah sedemikian rupa tidak sesuai dengan yang asli. Nah, gitu Mbak. Oke, untuk mengetahui apakah ada kemudian editing, adanya pemalsuan mengenai data elektronik ini. Kalau misalnya dunia digital forensik ini, apakah ini sudah sesuai atau betul kan memang ini juga membantu Pak Huda kalau misalnya ada persoalan dokumen palsu, entah itu apapun dokumennya ya, termasuk juga misalkan adanya ijazah dan sebagainya, soal pemalsuan ini apakah juga masuk dalam lingkup dunia digital forensik, Pak Huda? Ya, jadi kita itu melakukan forensik, itu tergantung dari objeknya, Mbak. Contoh misalkan ini sebuah ijazah, gitu ya, sebuah ijazah, ya. Saya katakan bukan digital atau enggak, tapi ini sebuah ijazah. Kalau sebuah ijazah itu kegiatan yang dilakukan itu bukan digital forensik, tapi uji forensik. Nah, jadi misalkan ya, ini bagi yang baru rame aja, yang to the point aja ya, misalkan ini ijazah. Kalau sebuah ijazah itu ya kalau mau diuji, dibawa ke lab forensik. Kemudian dari ijazah tersebut nanti secara umum saja ya, nanti kan dicek pakai zat kimia. Kemudian nanti zat kimia itu baru bisa menentukan, oh ini ijazah diterbitkan tahun sekian. Berdasarkan apa? Berdasarkan kertas yang dipakai.
berdasarkan waktu mencetak. Itu nanti muncul semua, Mbak, bisa muncul. Jadi waktu mencetak ini kapan, tahun berapa, kemudian kertasnya ini dibuat tahun berapa, sehingga nanti kalau sebuah ijazah dibawa ke forensik, nanti akan ketahuan ini itu aspal apa tidak, itu ketahuan. Nah, misalkan katakan dari uji forensik diketemukan, diidentifikasi, oke, ini betul asli ijazah dibuat tahun sekian, terbukti dari kertas yang dibuat, cetakannya gitu ya, Mbak ya. Itu nanti begitu ingin mengetahui bahwa ini ijazah asli dan tidak, tentunya harus dibawa ke pihak yang menerbitkan ijazah dan instansi yang membawai. Contoh, misalkan itu adalah ijazah SMA, ya. Begitu nanti ijazah SMA, pertama kali pasti ke SMA yang mengeluarkan. Yang kedua, ya pasti dibawa ke dinas yang membawai SMA tersebut. Ijazah universitas misalkan, ya, ijazah perguruan tinggi, ya sama. Pertama, hasil uji forensik tadi dibawa, setelah tahu bahwa ini asli, maka dibawa ke perguruan tinggi tersebut. Apakah betul bahwa ijazah ini diterbitkan oleh perguruan tinggi ini? Ketika perguruan tinggi mengatakan, oh ya ini asli, nanti dicek lagi ke pendidikan tinggi, ke Dikti. Karena yang perguruan tinggi itu kan di bawahnya Dikti. Lah, instansi pemerintah yang membawahi perguruan tinggi ini nanti juga ikut ngecek karena mereka juga punya datanya. Jadi kalau ada kata-kata seperti ini, wah berarti kalau kita kong kali kong sama perguruan tinggi berarti selesai notifikasi kita dengan perguruan tinggi. Oh, enggak bisa begitu. Karena apalagi ijazah-ijazah yang baru, mungkin 5 tahunan sekian gitu ya. Biasanya Dikti itu yang mengeluarkan nomor seri. Jadi nomor seri ijazah itu tidak dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu hanya mencetak, tapi nomor serinya itu keluarnya dari pendidikan tinggi. Nah, makanya di sini kalau perguruan tinggi sudah mengatakan asli, perguruan tinggi sudah mengatakan asli dan Dikti sudah mengatakan asli, ya sudah selesai. Itu kalau berupa ijazah. Kalau berupa ijazah. Nah, sekarang yang baru ramai itu kan uji digital forensik terhadap ijazah. Kan gitu tuh, Mbak. Sehingga di sini ya, yang saya sampaikan ke masyarakat semua. Kalau misalkan ada analisis apapun, termasuk itu misalkan katakan ijazah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus menguji forensik dulu dari data digital yang dianalisis. Gitu. Nah, kalau nanti di forensik, gitu ya, di forensik, kemudian dikatakan, oh iya, ini memang betul, orisinal sebuah ijazah. Nah, silakan nanti baru di cross-check ke perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Yang selanjutnya ke pendidikan tinggi yang membawahi perguruan tinggi tersebut. Pakemnya kan gitu. Nah, terus bagaimana kalau misalkan itu ijazah tersebut ketika di digital forensik tidak orisinal gitu ya, Mbak? Tidak orisinal, ya selesai. Jangan dilanjutkan. Sehingga kita itu mau melakukan apapun yang berhubungan dengan data digital, kita jangan sampai melakukan analisis data digital sebelum itu dimasukkan ke lab digital forensik. Dan yang harus tahu, yang masyarakat harus tahu bahwa untuk melakukan uji digital forensik terhadap dokumen digital itu tidak semua instansi. Kalau di Indonesia, memang yang berwenang adalah digital forensik yang sementara ini itu adalah yang diakui oleh dunia internasional itu ya, yang miliknya digital forensik lab miliknya Lab4, Mabes Polri untuk sementara. Yang lain mungkin ada, tapi setahu yang saya tahu itu.
Sehingga tidak bisa kita misalkan ya kita menemukan ijazah atau rapot atau apa terus kita uji pakai alat kita sendiri, tidak bisa begitu. Karena apa? Karena untuk melakukan uji forensik itu labnya itu ya artinya komputernya dan lain-lain itu sudah harus punya sertifikat ISO. Jadi tidak sembarang media bisa digunakan. Makanya di Indonesia untuk sementara yang saya tahu, saya nggak tahu kalau ada yang ada perguruan tinggi atau mana yang punya peralatan itu, tapi yang sejauh yang saya tahu itu yang ada atau yang diakui itu lab forensik kepolisian. Memang zaman itu ya percetakan itu mahal, jadi tidak semua mahasiswa ya menggunakan percetakan yang cukup mahal ini pada saat itu. Nah, ini dari informasi yang kita dapatkan dari berbagai alumni-alumni yang seangkatan kurang lebih sama dengan Pak Jokowi. Ya. Nah, kemudian apalagi yang dianalisis dia ya. Kembali ke skripsi gitu ya, skripsi. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ketika dia menyatakan skripsinya kok hebat sekali fontnya gitu ya, fontnya kok udah Times New Roman gitu ya. Kenapa? Karena auto scalingnya, huruf besar huruf kecilnya itu udah sangat bagus sekali, merata sekali. Ini pasti kerjaan komputer nih. Saya nggak tahu bagaimana dia menganalisis itu sebenarnya. Padahal kalau kita ukur gitu ya, kita ukur bagian dari halaman pengesahan itu tidak sama sekali presisi kok, ke kiri dan ke kanan itu berbeda kok. Jadi dari sini sebenarnya sudah ketahuan kalau itu bukan dari Microsoft Word atau Times New Roman yang ada di komputer gitu ya, berbasis komputer menggunakan printing. Tetapi dia menggunakan cetakan ya, cetakan. Dan itu juga setelah kita lakukan, saya sendiri ya melakukan apa istilahnya ya, bukan investigasi, bukan forensik ya yang saya lakukan. Saya hanya ingin melihat ya, jadi saya ingin melihat semua skripsi teman-temannya. Jadi saya minta izin dulu ya kepada Fakultas Kehutanan, boleh nggak saya melihat skripsi teman-teman Jokowi? Saya nggak butuh skripsi Jokowi, saya mau lihat skripsi teman-teman Pak Jokowi gitu ya, zaman itu gitu ya. Akhirnya saya dipersilahkan, silakan Mas ya. Saya minta izin dulu, kemudian saya lalu perpustakaan, kemudian saya mendokumentasi ya, mendokumentasi 40 lebih ya skripsi tahun 70-an, 78, 79 sampai tahun 80 sekian ya. Nah, yang saya temukan apa ya? Saya membandingkan skripsi yang ada, karena saya belum diberikan ya skripsi Jokowi pada saat itu, saya nggak dikasih tunjuk saat itu ya. Awalnya saya diberikan skripsi teman-temannya gitu ya. Nah, saya dari beberapa foto yang saya dapatkan dari internet ya, skripsi Jokowi itu kelihatan ada pembatasnya ya. Pembatasnya namanya pembatas buku yang ada tulisannya namanya perdana ya. Saya menarik ya. Menarik itu kenapa? Karena dari situ kita bisa tahu bahwa ini dicetak atau dijilidkan di percetakan atau apa istilahnya, jasa percetakan yang bernama Perdana. Kemudian saya minta ya kepada teman-teman yang ada di perpustakaan itu, coba dicari lagi skripsi-skripsi yang ada batasnya yang Perdana gitu ya. Ternyata banyak sekali ya, dan banyak yang seangkatan Pak Jokowi juga. Di atas angkatannya juga banyak, di bawahnya juga. Dari tahun 79 itu sudah ada percetakan Perdana, bahkan sampai tahun 88. Nah, bukan hanya di Fakultas Kehutanan saja ternyata ya. Setelah saya telusuri, bahkan ada kolega saya yang namanya Pak Heru Marwata, nanti Anda bisa cari di Facebook ya. Ada dipublis juga itu ya. Itu dari Fakultas Sastra. Jadi ada banyak dosen-dosen yang lain atau bahkan ada banyak mahasiswa alumni-alumni lain yang juga mencetakkan ya skripsinya di Perdana, dan itu sama semua fontnya ya, sama semua cetakannya. Jadi dari situ sebenarnya saya sudah punya feeling ini sama semua. Jadi asumsi yang disebut oleh Rismond ya, bahwa ini hanya bisa diproduksi dengan teknologi digital zamannya 90-an, harus menggunakan Microsoft Word, itu sudah terbantahkan di situ ya. Nah, apa yang saya lakukan?
Yang saya lakukan, saya menghubungi dia pertama kali. Rismon, ya, saya kirimkan mungkin chatnya ya, nanti saya coba tunjukkan chatnya. Tapi saya coba ceritakan deskripsinya dulu ya. Saya hubungin dia untuk menyadarkan dia sebenarnya bahwa asumsi dia itu tidak benar. Bahwa teman-teman yang lain juga menggunakan teknologi yang sama, menggunakan font yang sama. Nggak ada bedanya. Itu yang pertama kali. Artinya itu untuk membantah ya asumsi berkaitan dengan font. Ya. Kenapa? Karena nggak mungkin juga itu dipalsukan semua. Karena saya lihat sendiri, saya rasakan sendiri. Dan dokumentasi inilah sebenarnya yang saya kirimkan ke dia. Tujuan saya untuk menyadarkan dia bahwa asumsi itu tidak benar. Ya. Tetapi apa yang dilakukan dia? Saya diblokir. Ya. Awalnya kita berdebat melalui komunikasi. Saya ajak dia datang. Datanglah ke sini, berdua kita. Saya bisa tunjukkan semuanya. Tapi apa yang dilakukan? Nggak benar itu. Semuanya palsu itu. Buktinya nggak ada tanda tangannya semua. Nah, memang dia akan beralih gitu ya. Setelah formnya terbantahkan, dia lari ke tanda tangan. Nah, ini contohnya. Inilah orang-orang yang mencari namanya pembenaran. Bukan mencari kebenaran. Padahal sebagai ahli forensik kita itu mengungkap fakta. Fakta apa yang ada yang kita temukan, itu yang kita laporkan. Ya, tidak ada asumsi, tidak ada pendapat di sana, apalagi berasumsi. Itulah sebenarnya laporan forensik digital yang resmi atau yang benar ya. Forensik apapun hanya mengungkap fakta, tidak boleh berargumen. Forensik katakanlah di kedokteran, forensik tubuh, forensik apapun itu tidak pernah berpendapat, tidak pernah membuat asumsi. Ya, kita hanya menyampaikan fakta. Nah, ketika kita mungkin di pengadilan nanti ditanyakan apakah pendapat Anda terkait ini, baru boleh berpendapat. Ya, nah itu prinsipnya ya. Jadi laporan forensik digital hanya mengungkap fakta-fakta. Forensik apapun kurang lebih sama, hanya mengungkap fakta-fakta. Dia tidak boleh berpendapat menyatakan ini palsu atau tidak, karena dia tidak berwenang untuk itu. Ya, nah ini yang harus dipastikan. Ya, dahulu. Jadi kalau kita melakukan penelitian. Nah, kalau Rismon mengatakan kajian ilmiah gitu ya. Nah, kajian ilmiah yang dimaksud itu seperti apa sebenarnya? Itu makanya kepolisian menanyakan ke dia ya, apa otorisasi Anda melakukan kajian ilmiah ini? Ya benar, ya. Kalau kita melakukan pemeriksaan digital forensik, itu pasti ada surat tugasnya, pasti ada permohonan resminya, ya. Dan harus kita pastikan juga bahwa yang kita periksa ini itu merupakan legal. Kita nggak boleh menerima orang memeriksakan, tolong periksakan handphone istri saya, atau tolong periksakan handphone yang orang lain, dan seterusnya. Nggak bisa. Kita nggak berwenang melakukan itu. Kita pastikan kita memiliki otorisasi dari pemilik, pengguna, dan seterusnya. Atau dari penyidik yang sudah menyita. Ya, kalau sudah disita, otomatis mereka memiliki otorisasi, dan seterusnya. Nah, itu yang ditanyakan sebenarnya dalam pertanyaan-pertanyaan oleh penyelidik mungkin ya di Polda Metro Jaya pada saat kemarin mungkin ya, sehingga dia kok bisa menanyakan otorisasi, dan itu memang jelas kalau dia melakukan kajian ilmiah atau pemeriksaan digital forensik ya. Tapi kalau kajian ilmiah yang lain juga dia harus butuh juga sebenarnya ya izin ya, ketika dia memeriksa ijazah orang lain dan seterusnya gitu ya, atau datang ke fakultas gitu ya memeriksa. Kalau saya sih tidak melakukan pengujian apapun ya, termasuk ke ijazahnya dia. Saya nggak meneliti apapun di ijazahnya dia. Saya hanya melakukan namanya verifikasi atau klarifikasi kredensial akademik dari seorang Rismon.